bersama kami di sini Podcast Koleseko Dermanville. Oke, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Mary Christina Magai. Perkenalkan, nama saya Andi Maharani Pirade. Dan di samping kami ada seorang narasumber yang akan membahas tentang penyakit kusta. Oke Kak, mungkin silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Yunika. Saya seorang dokter umum. Saat ini sedang menjalani program internship di Puskesmas Bumi Wonorejo. Karena kita membahas tentang penyakit kusta nih Kak, dan Kakak kan di Puskesmas Wonorejo nih Kak. Iya. Di Puskesmas Wonorejo sendiri itu udah ada pasien penyakit kusta nggak Kak? Kebetulan dalam minggu ini kami mendapatkan satu pasien penyakit kusta. Penyakit kustanya udah parah gitu atau belum Kak? Kalau mau parah sekali sih enggak ya, karena dia masih datang untuk berobat ke puskesmas. Umurnya kira-kira berapa Kak? Nggak tahu. Dia di atas 20-an. Kak, bagian mana sih yang dia kena penyakit kustanya? Untuk pasien yang di puskesmas ini ya, iya. Di tangan, kepala, telinga, Banyak juga ya dok. lumayan. Untuk penyakit kusta sendiri itu Dok, gimana ya? Itu apa sih penyakit kusta? Oke, penyakit kusta itu apa ya? Penyakit kusta, kata kusta sendiri itu merupakan bahasa Sanskerta, bahasanya kusta, pakai H gitu. Jadi itu adalah merupakan kumpulan gejala penyakit-penyakit kulit. Jadi penyakit kusta itu adalah penyakit infeksi menular pada kulit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Jadi nama sakit kusta itu ada beberapa. Selain kusta bisa disebut juga dengan lepra, bisa juga disebut dengan morbus Hansen, atau kita di Papua sendiri biasa sebut dengan kaskado ya. Oh iya betul, Iya, kaskado iya. iya. Iya, gitu. Kapan sih ada penyakit kusta itu? Iya. Jadi penyakit kusta ini ada itu sudah dari 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi dari zaman nenek moyang kita dulu Sudah lama sudah sekali. ada, iya. Iya. Sudah ada, bahkan kan di Alkitab juga kan ada kan? Iya betul. Penyakit kusta itu. Iya dok. Gitu. Dulu tuh Kak, kalau nggak salah ya, kayak penyakit kusta itu kan kayak orang dulu tuh hindarin gitu ya kan Kak? Iya benar. Karena selain dari orangnya sendiri yang sakit kusta tuh mereka merasa malu gitu kan. Kulit saya bersisi, kulit saya jelek. Nah, orang sekitar juga menghindari karena mereka bilang, ih ngeri, Iya, ngeri dan jijik gitu, ya, mungkin geli. takut juga mungkin ya Kak tertular gitu. Takut juga tertular. Ya kasihan. Makanya Kasihan. mereka sangat diasingkan gitu. Kayak disingkirkan gitu, dikucilkan Iya. gitu ya Kak. Terus usia berapa aja ya Kak kalau yang bisa terkena penyakit kusta? Usia yang bisa terkena sakit kusta itu Iya. mulai dari usia balita sampai usia dewasa bisa terkena penyakit kusta ini. Kak, ciri-ciri apa jenis-jenis kusta itu apa saja sih? Oke, jadi ciri-ciri sakit kusta yang pertama itu adanya lesi. Lesi itu seperti apa ya? Misalnya bercak putih, iya. bercak putih yang semacam panu gitu Panu, ya. iya. Cuma kalau panu itu kita masih merasakan gatal, Iya, jamur kan, Kak? keringat, jamur Iya. kan dia gatal. Iya. Cuma kalau kusta ini bercak putihnya itu nggak gatal sama sekali. Terus di bagian bercak putihnya itu dia nggak ditumbuhi rambut, terus dia kering juga, kering terus kayak bersisik gitu kulitnya. Terus ada dia nggak rasa gitu loh, dipegang gini dia nggak tahu. Itu kenapa ya Kak bisa sampai kayak gitu? Nah itu karena kan ada penebalan saraf. Penebalan saraf. Jadi bakteri Mycobacterium leprae ini dia menyerang saraf tepi. Jadi itu yang membuat orang-orang kusta itu nggak rasa, mati rasa gitu. Sampai kalau dengar-dengar ya Kak, kalau orang kusta itu katanya kalau kena panas lah atau sampai Iya. bisa ditusuk itu aja nggak ngerasa ya Iya Kak? benar, benar sekali. Terus kalau untuk jenis-jenisnya aja nih Kak. Oke, jadi jenis kusta itu ada dua.
Yang pertama jenis Paucibaciller atau PB, kemudian ada jenis Multibaciller. Dari namanya aja Paucibaciller. Jadi yang Paucibaciller ini bisa dikatakan kusta yang tipe ringan. Oh, tipe ringan. Karena jumlah bagian kulit yang sakit itu nggak banyak gitu. Jadi hanya sedikit aja yang terkena. Kemudian multibaciller itu namanya multi, pasti kan banyak. Iya. Jadi lesnya itu luas. Dok, gimana sih ciri-ciri penyakit kusta itu? Oke, jadi untuk kita tahu gimana itu penyakit kusta, itu yang pertama adanya bercak putih yang mati rasa. Sebenarnya mau dibedakan dengan panu itu ada 11-12-nya lah ya. Cuman kalau pada panu itu kan dia masih dirasakan gatal kan. Khusus pada kusta ini bercak putihnya itu sudah nggak rasa gatal, terus pas kita pegang gini juga dia nggak rasa, mati rasa, terus nggak ditumbuhi bulu-bulu juga, terus dia kayak bersisik begitu kulitnya, terus nggak keluar keringat juga di daerah situ. Terus bisa juga jadi ada alis mata yang rontok, alis mata rontok. Terus nanti pada pemeriksaan juga di salah satu contoh aja ya, pemeriksaan untuk saraf di sini juga pas dipencet itu dia rasa sakit, kesakitan karena kan dia menyerang sistem saraf kan. Terus Kak, kalau misalnya yang tadi itu kan Kakak bilang kan sampai kalau misalnya kita raba gitu nggak ngerasain Kak. Itu kenapa ya Kak? Misalnya kayak tadi Kakak bilang kan kayak kita raba padahal udah kan kayak raba, atau tadi kemarin juga sempat dengar sih katanya kalau kusta itu kalau ditusuk lah apa itu sampai nggak ngerasa gitu Kak. Iya, itu kenapa bisa terjadi karena bakteri Mycobacterium leprae ini menyerang sistem saraf tepi. Jadi saraf tepinya itu menebal sehingga tidak bisa merasakan respon sentuhan, gampang panas atau dingin itu nggak bisa. Terus Kak kan misalnya ya bagian sini aja nih yang ada kayak mungkin kayak tadi Kakak bilang yang kulitnya menebal, terus bagian sininya tuh enggak. Kalau misalnya sini menebal terus yang bagian sini tuh masih tetap bisa ngerasa atau? Bisa. Jadi khusus yang mati rasa hanya yang ada lesinya aja. Oh, yang sakitnya itu ya Kak. Gitu. Terus kalau misalnya kita udah terkena penyakit kusta nih Kak, apa aja sih yang bisa kita konsumsi semacam mungkin sayur-sayuran atau apa gitu Kak? Apa aja bisa dimakan sih, nggak ada pantangannya untuk orang kusta itu. Gitu. Dok, bagaimana sih penularannya penyakit kusta itu? Jadi penularan sakit kusta itu bisa melalui kontak erat sesama pasien yang sedang dalam pengobatan kusta. Misalnya kamu, ini contoh doang ya. Jadi kamu atau aku aja deh, aku yang kusta, terus kamu sama-sama aku itu sebulan doang. Nah belum tentu kamu bisa kena kusta karena masa inkubasi kusta itu 2-5 tahun atau lebih. Jadi kecuali kamu tinggal sama saya lebih dari 5 tahun, terus kita deket terus, kayak lekat terus gitu ya Kak? Iya, deket terus saya bersin ada kamu di situ karena penularannya selain dengan kontak secara langsung, dengan bersinnya itu juga bisa menularkan ke orang lain. Terus ini Kak, bagian tubuh mana aja sih yang bisa terkena penyakit kusta? Bagian tubuh dari kaki sampai kepala itu bisa kena kusta. Mata juga bisa ya? Bahkan mata juga bisa. Kalau misalnya mulut gitu bisa juga Kak? Bisa, semua kan ada sarafnya ya. Oh iya betul. Terus ini Kak, kayak misalnya orang tua, ibu misalnya ibu itu sedang mengandung nih Kak. Kalau misalnya ibu itu sedang mengandung terus dia melahirkan, kan ibu ini penyakit kusta nih, dia udah terkena kusta. Terus habis itu pas dia melahirkan kan pasti dia harus memberi ASI kepada anaknya kan Bu. Terus kalau misalnya dia memberi ASI kan pasti harus ada kontak kan Kak? Ya. Itu gimana Kak tuh? Untuk Untuk anaknya sendiri sih.
sebenarnya kalau misalnya ibunya sudah tahu bahwa dia kusta, harusnya dia smart ya, harus menjadi ibu yang smart, jangan mau menularkan kusta pada anaknya yang masih bayi. Mungkin nggak hanya sebulan 2 bulan langsung kelihatan anaknya kena kusta, mungkin 5 tahun atau 6 tahun kemudian baru anaknya Muncul kena gejala kusta. yang Ya, jadi kusta. sebaiknya kalau misalnya ada ibu hamil yang sudah terdiagnosis kusta, sebaiknya memang menjaga jarak dengan si anak. Ya biar tidak anaknya itu biar tidak kena juga gitu. Terus gimana sih Kak cara untuk mencegah penyakit kusta itu sendiri? Jadi penyakit kusta ini 95% dengan adanya kita punya kekebalan tubuh ya. Dari 95% orang itu nggak bisa terkena kusta. Jadi kuman kusta sendiri ini dia bertahan di luar tubuh manusia itu dengan waktu 7-9 hari saja. Nah, jadi dengan cuaca yang panas, semakin panas cuaca, kumannya akan mati sendiri. Jadi yang bisa terkena ya 95%, 5%-nya ini bisa terkena penyakit kusta. Itu pun dari 5% ini 70% saja, ya hanya 70% itu bisa sembuh sendiri. Jadi yang butuh pengobatan hanya sekitar 30%. Jadi misal dari 100 orang ya, misal dari 100 orang populasi penduduk itu 95% itu 95 orang itu nggak bisa kena kusta. Yang 5 orang ini berpotensi sakit kusta. Tapi dari 5 orang ini hanya 2 orang yang butuh pengobatan. Yang 3 orangnya ini dia bisa sembuh sendiri. Berarti yang 3 orang ini belum terlalu parah gitu ya Kak? Enggak, karena dia punya kekebalan tubuh usianya seperti itu. Terus tadi kan Kakak ada sempat bilang nih kayak misalnya panas gitu kan itu bakterinya bisa mati sendiri kan Kak? Kalau misalnya orang penyakit kusta nih, kalau misalnya berjemur itu bisa nggak Kak dia sembuh gitu? Oh, dia sudah sakit kusta kan? Iya. Berarti kan bakteri Mycobacterium leprae sudah masuk di dalam tubuh dia. Sedangkan kuman Mycobacterium leprae yang mati karena panas itu kan yang tertinggal di tubuh kita di luar. Kalau yang sudah masuk di dalam kan Ya udah nggak bisa ya. Maksudnya kalau misalnya kita berjemur mungkin gejalanya bisa kurang mungkin gitu Kak. Nggak bisa ya. Terus untuk cara mendiagnosis penyakit kusta itu gimana Kak? Kalau cara mendiagnosis penyakit kusta dari sisi kami tenaga kesehatan sudah pasti dengan cara pertama adalah anamnesa. Anamnesa kami tanya, gali pertanyaan apakah ada kontak dengan pasien kusta, sudah berapa lama. Terus dengan pemeriksaan fisik kita periksa lesinya, jumlah kulit yang sakit, kemudian dengan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang itu ada pemeriksaan BTA. Nah, itu gimana lagi tuh Kak? Itu pemeriksaan basil tahan asam. Itu nanti menggunakan mikroskop. Itu nanti dilihat di situ apakah ada tidak bakteri Mycobacterium leprae-nya. Terus ada juga pemeriksaan Zell-Nielsen, itu merupakan pemeriksaan untuk konfirmasi. Itu nanti caranya dengan mengambil kerokan kulit dari bagian yang sakit. Oh, yang tadi Kakak bilang yang kayak sudah kayak sisik-sisik gitu ya? Itu nanti diambil dari situ terus diperiksa. Kalau misalnya kita udah periksa nih Kak, mungkin ada beberapa waktu gitu, jangka waktu untuk kita tahu hasilnya gitu Kak? Itu jangka waktunya nggak lama sih, hanya ya sejam lah. Udah bisa tahu. Udah tahu hasilnya Sudah kalau bisa dia tahu. itu sudah kena penyakit kusta atau belum gitu ya Kak? Oke. Terus apa yang kita lakukan kalau kita kena penyakit kulit begini? Maksudnya penyakit kusta ya. Kalau kita sudah tahu kita nih sakit kusta, ya berobat lah, harus berobat gitu. Terus kalau misalnya kita berobat nih Kak, kita harus bayar nggak itu? Enggak, karena penyakit kusta ini masuk dalam program juga, seperti dengan pengobatan TBC, program paru-paru, bahkan juga pengobatan HIV itu jadi program juga. Kusta ini juga termasuk obat program.
Oh, program pemerintah gitu ya Iya. Kak. Terus kalau misalnya udah tahu nih dia sudah terkena penyakit kusta tapi dia tuh berharap akan sembuh sendiri tuh Kak, Nggak bisa kan? Justru malah kalau misalnya dia bilang, oh saya kusta baru segini, Iya, baru segini, kayak biarin menganggap aja. sepele gitu ya. Nanti dia sembuh sendiri. Iya. Ini kan malah menyebar. Kayak masih kecil nih nanti sembuh sendiri Iya. gitu kan, biasa ada tuh pasien-pasien yang kayak gitu tuh Kak. Terus untuk pengobatannya sendiri tuh gimana Kak? Dalam yang tadi Kakak bilang kan ada 2 jenis ya. Untuk yang ringan dan yang berat itu gimana Kak? Jadi untuk pengobatan kusta ini dengan obat namanya multi drug therapy. Itu apa tuh, Multi Kak? drug. Multi banyak, drug adalah obat, terapi ya terapi. Jadi menggunakan terapi dengan gabungan 2 atau lebih obat dalam satu pil. Oh, dalam satu pil itu berarti udah gabungan-gabungan Sudah ada obat ya? 2 lebih obat di dalam pil itu. Untuk tipe yang pertama tadi, untuk tipe PB, Pauci basilar atau tipe yang ringan, itu pengobatannya dilakukan selama 6 bulan. 6 bulan. Kalau untuk tipe MB, untuk yang berat itu dilakukan selama 1 tahun pengobatan. Oh, jadi selama 6 bulan tuh dia minum obat terus? Dia Kak? minum obat terus. Oh, terus kalau udah selama misalnya 6 bulan itu apa udah pasti dia akan sembuh Kak? Sudah pasti sembuh, nanti diperiksa lagi toh. Oh, kalau misalnya belum sembuh berarti ya minum obat lagi gitu ya Kak? Ditambah Tambah lagi ya? Oh. Nanti dicek lagi toh apakah ada yang salah dengan pengobatannya atau ada yang salah dengan orangnya Orangnya, nih. pasiennya. Mungkin dia minum obatnya suka-suka dia lah. Iya. Kadang dia mau minum obat ya minum obat. Iya, kalau enggak ya nggak enggak. mau. Iya. Ya betul sih, biasa ada pasien yang kayak gitu Iya. Kak. Terus kalau misalnya nih udah dapatkan tadi program pemerintah kan Kak? Terus ini kayak ke orangnya lagi nih, orangnya malas nih. Padahal tuh pengobatan itu kan udah gratis dari pemerintah lah Kak. Gratis. Nah dia tuh masih mau putus obat gitu Kak, misalnya kayak udah berobat, udah selesai minum obat kan Kak, itu masih sakit dan masih disarankan dokter untuk tetap minum obat tapi dia putus obat Kak, itu gimana tuh kasusnya? Oke, jadi untuk kriteria putus obat ini 2 jenis kusta tadi berbeda ya. Jadi untuk putus obat bisa dikatakan gagal. Kalau yang untuk tipe ringan tadi kan pengobatannya 6 bulan. Iya. Kalau dia sudah putus obat lebih dari 3 bulan, itu dia dinyatakan gagal. Putus obat dan gagal. Jadi dia harus menjalani pemeriksaan lagi dari awal. Ulang lagi ya Kak? Ya, ulang lagi dan harus mendapat pengobatan lagi dari awal. Kecuali misalnya dia minum obatnya, putus obatnya kurang dari 3 bulan, berarti dia tinggal melanjutkan sisanya. Misalnya yang jangkanya masih sisa 3 bulan, berarti dia melanjutkannya nanti 3 bulan aja, yang sisanya dia belum minum obat gitu ya Kak? Oke. Nah, kita di sini kan sudah mendengar banyak tentang penyakit kusta. Bahwa penyakit kusta adalah penyakit infeksi kulit yang dapat menular. Tapi teman-teman jangan takut ya, karena penyakit ini bisa sembuh asalkan cepat berobat. Oke, mungkin video kita kali ini sampai di sini aja dulu. Dan kita mengucapkan terima kasih pada dokter karena Sama-sama. iya, karena udah menyempatkan waktu nih untuk hadir di podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami. Akhir kata, salam AMDG. Dadah.